Oke, soal yang pertama, perbandingan jumlah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap suatu perusahaan adalah 1:9. Jadi, pegawai tetap itu kita misalkan N1 banding N2 sama dengan 1:9. Ya, indeks 1 ini untuk pegawai tetap, indeks 2 untuk pegawai tidak tetap. Jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetap, jadi X1 bar sama dengan 2,4 juta. Dan penghasilan tahunan rata-rata pegawai tidak tetap, jadi X2 bar sama dengan 1,8 juta. Maka penghasilan tahunan rata-rata seluruh pegawai adalah, jadi yang ditanya di sini adalah, ya, X gabungan rata-rata. Itu bisa kita tentukan dengan rumus rata-rata yang pertama kali N1 ditambah rata-rata yang kedua kali N2 per N1 ditambah N2. Kalau ada sampai N3 nanti ya tambahkan aja ya. Karena di sini cuma ada N1 dan N2. Oke. Karena kita dikasih tahu jumlah perbandingan pegawai tetap dengan tidak tetap itu 1:9. 1:9 itu kan boleh juga 2:18 atau 3:27, ya kan? Cuman perbandingannya aja yang dikasih tahu, sehingga kita boleh menuliskan di sini kalau ini kali N, ini juga kali N, ya kan? Atau N1 sama dengan N, N2 sama dengan 9N. Tetapi perbandingannya tetap, yaitu 1:9. Oke, sehingga kita bisa tuliskan rata-rata gabungannya. Rata-rata yang pertama 2,4 dikali dengan N1 adalah N ditambah rata-rata yang kedua 1,8 dikali 9N dibagi N ditambah 9N ya. 2,4N ditambah ini berapa? 8 kali 9 72 16,2N dibagi 10N. 2,4 ditambah 16,2, 18,6N per 10N. N-nya dicoret, 18,6 bagi 10, 1,86, ya, satuannya juta. Oke, jawabannya yang C. Soal kedua, diberikan fungsi fx sama dengan 2x kurang 1 per x tambah 1. Nilai dari ini, ya jadi kita harus mencari fungsi inverse dari fx. Misalkan kalau fx-nya ax tambah b per cx tambah d, maka rumus cepat untuk menentukan inverse-nya adalah, yaitu min dx ditambah b per cx min a. Jadi antara D dan A ini kita tukar, tapi kasih negatif. Oke, jadi di soal kita dapatkan atau dikasih tahu 2x kurang 1 per x tambah 1 untuk fx-nya. Jadi kita bisa tentukan f inverse x-nya adalah, ya, min x dikurang 1 per x min 2. Nah, gitu. Sehingga untuk menentukan f inverse komposisi f inverse 2, setengah ya, ini sama dengan f inverse komposisi f inverse setengah. Jadi kita cari dulu f inverse setengahnya. F inverse setengah, kita ganti x-nya dengan setengah, ya. Jadi min 1/2 kurang 1 per 1/2 kurang 2 ya. Ya, min 1/2 kurang 1, min 3/2. Setengah dikurang 2, min 3/2. Sehingga nilainya 1. Nah, berarti F inverse ini 1. Karena F inverse setengah adalah 1. Nah, sekarang kita cari F1, F inverse 1 berapa? Ganti X-nya dengan 1. Jadi min 1 dikurang 1 per 1 kurang 2. Berapa ini? Min 2 per min 1. Min 2 bagi min 1 yaitu 2. Ya, positif 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B.
Lanjut ke soal yang ketiga. Jadi limit dari ini berapa? Nah, ini kita boleh buat kayak gini ya. Limit X mendekati 1, 9X kurang 9 pangkat, iya, 1/3 per yang ini, X pangkat 1/3 kurang 1 pangkat 1/3. Nah, karena pangkatnya sama antara pembilang dan penyebut, kita gabungkan aja kayak gini. Limit X mendekati 1, 9X kurang 9 per X pangkat 1/3 kurang 1 pangkat 1/3. Nah, boleh ditulis kayak gitu. Ingat, sifat limit, kalau ada limit X mendekati atau menuju A dari fx pangkat n, ini sama saja dengan limit X mendekati A fx, nah kita pangkatkan dengan n ya, sehingga kita akan peroleh ini limit X mendekati 1, 9X min 9 per X pangkat 1/3 kurang 1 pangkat 1/3. Nah, kalau sudah kayak gini, ya kita turunkan aja pakai dalil namanya dalil L'Hospital gitu ya. Turunan dari 9X kurang 9 ya 9, ya kan? Nah, limitnya masih ada nih. Turunan min 9 kan 0 ya, karena dia konstanta. Dibagi dengan turunan X pangkat 1/3. Jadi pangkatnya kita turunkan jadikan koefisien. Jadi 1/3 X. Nah, pangkatnya kurang 1. Jadi 1/3 kurang 1 adalah min 2/3. Turunan min 1, 0. Nggak usah ditulis, karena dia konstanta. Pangkat 1/3. Nah, sekarang kita masukkan X-nya sama dengan 1. Ya. Jadi 9 per 1/3 kali 1 pangkat min 2/3. Gitu. Pangkat 1/3. Kalau 1 dipangkatkan dengan berapapun, hasilnya tetap 1. Jadi, ini kan 9 dibagi 1/3 kan 27. Ya kan? Pangkat 1/3. 27 itu kalau kita buat dalam bentuk berpangkat, ini 3 pangkat 3, ya kan? Pangkat lagi 1/3. Nah, ini boleh coret, jadi 3 pangkat 1, yaitu 3. Jadi jawaban yang tepat yang D. Oke, soal yang keempat. Diketahui fx sama dengan akar dari x kuadrat dikurang ax tambah b. Jika f1 sama dengan f aksen 1 sama dengan 2, maka nilai dari a tambah b. Oke, di sini kita perlu turunan ya. Jadi kalau kita punya bentuk fx sama dengan akar y, maka turunannya adalah f aksen x ya, y aksen per 2 akar y. Nah, ini khusus untuk akar pangkat 2. Oke, jadi kalau kita diberikan fx sama dengan akar dari x kuadrat dikurang ax tambah b, ya, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan, kita turunkan ini ya terhadap x, turunan x kuadrat adalah 2x dikurang turunan dari ax adalah a, turunan b 0. Dibagi dengan 2 akar. Ya, tulis kembali. X kuadrat dikurang AX tambah B. Nah, itu turunannya. Nah, di soal juga kita diberikan F1 itu nilainya sama dengan 2. Ya. Jadi kita ganti X-nya dengan 1 ke sini. Akar dari 1 kuadrat dikurang A kali 1 ditambah B, ini hasilnya 2. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka ruas kiri tanda akarnya hilang, ya, 1 dikurang A tambah B sama dengan, ini juga ikut kuadrat ya, 2 kuadrat, 4. Sehingga nilai dari min A tambah B sama dengan 4 kurang 1, 3.
ya. Ini dapat persamaan. Kemudian yang kedua juga kita dikasih tahu f aksen 1 itu nilainya juga 2. Kita ganti x-nya 1 ke dalam fungsi turunannya. Jadi 2 kali 1 dikurang a per 2 akar 1 kuadrat dikurang a kali 1 tambah b sama dengan 2. 2 kali 1, 2 dikurang a sama dengan, ini kita kali silang aja, 2 kali 2, 4 akar 1 dikurang a tambah b. Ini kali ya. Oke. Terus, apa lagi yang kita cari ini? Nah, 2 dikurang A sama dengan 4. Nah, tadi kita sudah dapatkan 1 dikurang A tambah B nilainya berapa? 2, ya kan? Nih, ini kan 1 kuadrat kan 1. 1 dikurang A tambah B nilainya 2. Berarti di sini kali 2. Sehingga 2 dikurang A sama dengan 8. Nah, kalau begitu nilai A berapa? 2 kurang 8, yaitu min 6. Dapat kita nilai A-nya. Sekarang kita cari nilai B dari persamaan ini. Min A ditambah B sama dengan 3. Kalau begitu B sama dengan 3 ditambah A. Atau B sama dengan 3 dikurang, ya, ini kan ditambah, min 6. B sama dengan 3 dikurang 6, min 3. Dapat A dan B-nya yaitu berturut-turut min 6 dan min 3. Pertanyaan soal adalah A tambah B. Jadi A tambah B sama dengan min 6 ditambah min 3, yaitu min 9. Jawabannya yang A. Soal kelima, 3 bilangan real A, B, dan C dengan C kurang dari A membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya adalah min 14 dan hasil perkaliannya adalah 216, nilai C adalah. Oke, jadi A, B, C. Ini barisan geometri suku pertama. Untuk menentukan suku kedua ya kita kalikan dengan rasio A dikali R, ya kan? Untuk menentukan suku ketiga, suku kedua kita kalikan dengan R atau AR kuadrat. Kita dikasih tahu di sini hasil perkaliannya yaitu 216. Jadi A dikali B kali C 216. A, B itu A kali R, C itu AR kuadrat sama dengan 216. AR pangkat 3 216 kalau kita rubah ke bilangan berpangkat 6 pangkat 3, ya. Sehingga kita dapatkan nilai AR-nya sama dengan 6. Atau suku pertama 6 per R. Nah, selanjutnya kita dikasih tahu juga hasil penjumlahannya. Jadi A ditambah B ditambah C hasilnya adalah min 14. Ya, jadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan min 14. Oke. A itu 6 per R. Jadi 6 bagi R ditambah 6 bagi R kali R ditambah 6 per R kali R kuadrat sama dengan min 14. Kalau kita sederhanakan, 6 di 6 per R ya. 6 per R ditambah 6 ditambah 6R sama dengan min 14. Di sini masih ada per R-nya, kita kali kedua ruas dengan R. Jadinya 6 ditambah 6R ditambah 6R kuadrat sama dengan min 14R. Kita susun jadi persamaan kuadrat ya. 6R kuadrat ditambah 6R ditambah 14R. Jadinya adalah 20R. Ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian sama-sama dibagi 2. 3R kuadrat ditambah 10R ya. Ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Nah, cari bilangan kalau kita kali itu hasilnya 9.
Nah, kalau kita jumlahkan hasilnya 10. Berapakah bilangan itu? Ya, 9 dan 1. Sehingga di sini kalau kita faktorkan, ini 3R tambah 9. Kemudian di sini 3R juga ditambah 1. Nah, kita kalikan dengan 1/3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan apa? Ini kalau kita kalikan ke dalam, R ditambah 3, ya. Terus 3R tambah 1 sama dengan 0. Sehingga dengan demikian nilai R-nya sama dengan min 3 atau ya R-nya sama dengan min 1/3. Nah, sekarang kita uji kalau R-nya min 3, maka nilai A-nya adalah tadi kita dapatkan 6/R. Jadi 6 dibagi dengan min 3. Kita dapatkan nilai A-nya adalah min 2. Jadi A sama dengan min 2. B-nya berapa? B-nya kan udah kita dapatkan, yaitu A kali R. A kali R adalah 6. C-nya berapa? Ya, tinggal kita kalikan. Ini kan C suku ketiga. Nah, jadi suku ketiga itu adalah perkalian antara suku kedua dikali dengan rasio. Jadi 6 kali min 3, min 18. Gitu, ya. Kemudian, kalau R-nya min 1/3, maka A-nya 6/R, ya. 6 dibagi min 1/3. Dapatlah min 18. Jadi A sama dengan min 18, B-nya tetap 6, ya. Kalau mau kita kalikan juga, boleh juga. A dikali R, jadi min 18 kali min 1/3, kan dapat 6 juga. Kemudian C, ya, suku kedua kalikan dengan rasionya. 6 dikali min 1/3, dapatnya min 2. Nah, ada dua buah nilai C di sini. Min 18 atau C min 2. Dua-duanya ada jawabannya. Min 2, min 18. Kan itu pertanyaan soal. Disuruh nyari nilai C. Tapi kita harus lihat syaratnya. Di sini C kurang dari A. Ya kan? Min 18 kurang nggak dari A? A-nya min 2. Nah, benar. Jadi yang kita ambil adalah C-nya min 18. Oke, jawabannya yang D. Oke, soal yang ke-6. Jika A matriksnya ini dan K merupakan skalar, sehingga A ditambah K kali A transpose sama dengan matriks ini, maka X tambah Y tambah Z sama dengan. Jadi kita cari dulu A transpose-nya. Jadi A transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Jadi 1, di sini Y, ya. Di sini X dan Z. Gitu. Ya. Kemudian kita masukin ke persamaan ini. Jadi A ditambah K kali A transpose, langsung saja kita masukin A-nya. 1, ini Y, X, Z. Ya. Ditambah K kali A transpose 1, X, Y, Z. Nilainya matriks ini ya, min 1, 5, min 7, min 2. Jadi 1 ini tetap. Nah, K ini kita kalikan ke dalam, jadinya K kali 1, K, ya, K kali Y, KY. Ini KX, KZ, gitu. Sama dengan min 1, min 7, 5, min 2. Oke, kita tambahkan 1 ditambah K. 1 ditambah K. Kemudian X ditambah KY. X ditambah KY. Lalu Y ditambah KX. Selanjutnya Z ditambah KZ. Sama dengan min 1, 5, min 7, min 2. Nah, sekarang 1 ditambah K itu nilainya min 1. Hingga 1 ditambah K sama dengan min 1.
Ya, kalau begitu nilai K-nya min 2. Nah, K-nya sudah dapat min 2, kemudian yang ini, X ditambah KY sama dengan 5. Ya, langsung kita ganti nilai K-nya. Jadi, X ditambah KY, K-nya min 2. Jadi, X dikurang 2Y sama dengan 5. Kemudian yang ini, Y ditambah KX sama dengan min 7. Jadi Y langsung masukin K-nya min 2 dikurang 2X sama dengan min 7. Ya. Kemudian Z ditambah KZ. Ya. Z K-nya min 2 berarti min 2Z sama dengan min 2. Z dikurang 2Z adalah min Z sama dengan min 2. Kalau begitu nilai Z-nya sama dengan 2. Oke. Nah, ini kalau kita jumlahkan dapatnya berapa? X dikurang 2X, min X. Min 2Y ditambah Y, min Y. 5 kurang 7, min 2. Kalikan negatif, ya. X ditambah Y sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan nilai X tambah Y sama dengan 2, Z-nya 2. Kalau begitu, kita bisa tentukan nilai dari X ditambah Y ditambah Z. X tambah Y, 2, ditambah Z. Ya, Z-nya 2. Nah, sehingga X tambah Y tambah Z nilainya adalah 4. Jawabannya yang B. Soal ke-7. Jika cos alfa sama dengan 1/3, maka nilai dari ini adalah, jadi teman-teman harus ingat identitas trigonometri kalau sin pi ditambah alfa, ini apa? Nilainya sama dengan min sin alfa, ya. Kemudian kalau sin pi per 2 ditambah alfa, ini sama dengan cos alfa. Nah, sehingga yang ditanyakan ini kita bisa buat kayak gini. Min sin alfa ditambah cos alfa per tangen alfa. Yang diketahui adalah cos alfa, nilainya 1/3. Kalau kita buat dalam bentuk segitiga, kita misalkan alfanya di sini. Nilai cos itu adalah sisi samping sudut, berarti di sini 1 per sisi miring. Ini 3. Nah, sehingga sisi depan sudut bisa kita cari dengan menggunakan dalil Pitagoras, yaitu 3 kuadrat kurang 1 kuadrat, yaitu akar 8. Akar 8 itu sama saja dengan 2 akar 2. Oke. Selanjutnya, min sin alfa. Jadi kita cari sin alfa. Sin itu adalah sisi depan sudut, 2 akar 2, per sisi samping, sisi miring. Gitu. Cosnya sudah, kemudian tangen alfa, itu depan sudut per samping. Jadi 2 akar 2 per 1. Ya. Jadi min sin alfa, 2 akar 2 per 3, ditambah cos alfanya 1/3 di soal, ya. Dibagi tangen alfa 2 akar 2, gitu ya. Karena di sini per 3, kita kali 3 aja, 3. Di penyebut juga kali 3 ya. Jadi min 2 akar 2 tambah 1 per 2 akar 2 kali 3 adalah 6 akar 2. Nah, kita rasionalkan, karena di penyebut ada akar 2, maka kali akar 2 per akar 2. Min 2 akar 2 kali akar 2 adalah min 4, ya. Ditambah 1 kali akar 2 per 6 akar 2 kali akar 2, 6 kali 2, 12. Atau kalau kita mau buat akar 2-nya dulu, jadi akar 2 dikurang 4 per 12. Jawabannya yang A. Soal ke-8. Dari angka 0 sampai 9 disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5 adalah. Jadi teman-teman harus ingat, kelipatan 5 itu kalau satuannya 0 atau satuannya 5. Contoh misalnya, 100 kan kelipatan 5, 105, kan?
115, kemudian 200. Pokoknya satuannya 0 atau satuannya 5. Itu sudah dipastikan bahwa bilangan tersebut adalah kelipatan 5. Oke, jadi di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kalau satuannya 0. Ya, disusun ratusan berarti ratusan itu ada 3 digit. Kita buat di sini 3 ya, 3 kotak. Nah, kalau angka satuannya 0 berarti banyak cara kita memilih adalah 1. Ya kan? Oke, kemudian untuk mengisi ratusan, kan 0 sudah diambil nih. Berarti ada 9 bilangan lagi. Atau banyak cara kita mengambil, atau banyak cara kita menyusun ada 9. Ya kan? Nah, kemudian sudah diambil satu angka untuk satuan. Dan sudah diambil satu angka untuk ratusan. Ini kan semua ada 10 bilangan. Berarti sudah terambil 2, nah tersisa 8. Sehingga banyak cara kita menyusun adalah 9 kali 8 kali 1, yaitu 72. Kemungkinan yang kedua, yaitu kalau satuannya 5. Ya, angka 5 kan cuma 1, jadi caranya ya cuma 1. Kemudian, banyaknya cara kita menyusun ratusan, sudah terambil bilangan 1, ya kan? Tinggal 9 bilangan, 5 ini nggak boleh dipakai lagi. Nah, untuk menyusun ratusan, 0 nggak boleh ikut. Kenapa? Karena nggak ada. Kayak gini kan, kalau 3 bilangan ratusan 0, 10. Kan, ini kan 2 digit, atau bilangan 2 angka. Nah, jadi nggak bisa kita jadikan 0 sebagai bilangan ratusan. Ya, berarti banyak caranya adalah 8. Ya kan? Nah, kemudian untuk menyusun puluhan, sudah terambil satu bilangan untuk satuan, satu bilangan untuk ratusan, ya, tinggal 8 bilangan lagi. Nah, sehingga banyak caranya adalah 64, gitu ya. Yang ditanyakan peluang. Nah, jadi kita cari kemungkinan seluruhnya. Jadi kalau ada 9 bilangan, terserah mau kelipatan 5, mau kelipatan berapapun boleh ya. Jadi kalau ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Ratusannya berapa? Ya, 0 nggak boleh dijadikan sebagai bilangan ratusan ya. Karena ada 10 bilangan, 0 nggak boleh ikut, berarti di sini 9. Ya, ada 10 bilangan, sudah kita ambil satu bilangan, tersisa 9 untuk puluhan. Ya, sudah kita ambil 2 bilangan untuk ratusan dan puluhan, maka satuannya banyak cara kita mengambil bilangan atau cara menyusunnya lagi adalah 8. Ya, gitu. Jadi peluang, ya tinggal kita tambahkan 72 tambah 64, atau kita ambil aja dari 9 kali 8 ditambah 8 kali 8 ya, satunya nggak ikut serta, kenapa? Ya, karena hasil perkalian nanti ya. Ya, berapapun bilangan yang dikalikan 1, tetap bilangan itu sendiri. Dibagi dengan total seluruh kemungkinan. 9 kali 9 kali 8. 8-nya kita faktorkan, jadi 9 di sini ditambah 8 per 8 dikali 9 kali 9. Nah, ini coret. 9 tambah 8, 17 per 9 kali 9, 81. Jadi jawabannya yang B. Soal ke-9 diberikan bilangan positif M dan N. Jika MX ditambah NY sama dengan 1, maka nilai maksimum XY adalah, jadi nilai yang akan kita maksimumkan adalah kita misalkan T sama dengan X kali Y. Nah, dari persamaan ini, NY sama dengan 1 dikurang MX, ya kan? Atau Y sama dengan 1 per N dikali 1 dikurang MX. Gitu. Ya, tinggal kita substitusikan ke fungsi T. T sama dengan X dikali Y. Y-nya adalah 1 per N kali 1 dikurang MX. Atau 1 per N
X-nya kita kalikan ke dalam. X dikali 1 adalah X, dikurang MX kali X adalah MX kuadrat. Kapan dia maksimum? Yaitu ketika turunan pertamanya atau T aksen sama dengan 0. Ya, turunannya terhadap X. Ya, kalau kita turunkan, 1 per N tetap, turunan X adalah 1. Dikurang, turunan dari X kuadrat adalah 2X. Jadi di sini jadinya adalah 2MX. Sama dengan 0. Maka yang di dalam kurung ini harus sama dengan 0. 1 dikurang 2MX sama dengan 0, ya. Atau 2MX sama dengan 1, sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 1 per 2M. Nah, 1 per 2M ini kita substitusikan ke Y. Jadi, Y sama dengan 1 per N dikali 1 dikurang M, X-nya adalah 1 per 2M. 1 per N, M-nya kita coret, jadi 1 dikurang 1 per 2. 1 per N dikali 1 per 2. Jadinya adalah 1 per 2N. Ini untuk Y-nya. Sehingga T maksimum sama dengan X kali Y. Tinggal kita ganti X-nya dengan 1 per 2M dikali Y 1 per 2N. Jadinya adalah 1 per 4MN. Ya, nah jawabannya yang A. Soal yang ke-10, 9 log X kurang 1 kuadrat. Ya, yang dikuadratkan adalah hasil logaritmanya. Dikurang 9 log X kurang 1 kuadrat. Jadi yang dikuadratkan di sini adalah numerusnya. Ya, sama dengan A. Mempunyai tepat satu penyelesaian, yaitu X sama dengan B. Maka A plus B sama dengan. Jadi, 9 log X kurang 1, ini kita kuadratkan, dikurang, nah ingat sifat logaritma, kalau ada A log B pangkat N, itu sama dengan N dikali A log B. Jadi, pangkatnya jadi koefisien di sini, dikali 9 log X kurang 1 sama dengan A. Nah, kita misalkan aja P-nya adalah 9 log X kurang 1 ini. Sehingga kita dapatkan P kuadrat dikurang 2P sama dengan A. P kuadrat dikurang 2P kurang A sama dengan 0. Nah, katanya apa? Dia tepat mempunyai satu penyelesaian. Kalau kita punya persamaan kuadrat, katakanlah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kalau dia punya satu penyelesaian, atau dengan kata lain akar kembar, maka diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan dapat kita tentukan dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Ya. Oke, jadi di sini B kuadrat itu B-nya min 2 ya. A-nya 1, C-nya adalah min A. Nah, oke. B kuadrat berarti min 2 kuadrat dikurang 4 kali A, A-nya 1, C-nya adalah min A. Sama dengan 0. 4 ya, ditambah 4A sama dengan 0, atau 4A sama dengan min 4, sehingga kita dapatkan nilai A-nya min 1. Nah, kalau A-nya min 1, kita substitusikan ke sini. Sehingga P kuadrat ya, dikurang 2P, A-nya min 1, jadi min 1 jadi positif ya. Tambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan P kurang 1, P kurang 1 ya, sama dengan 0. Sehingga nilai P sama dengan 1. Nah, gitu ya. Kan pas, dia mempunyai tepat satu penyelesaian. Jadi akarnya kembar. Nah, P tadi apa? Ya, 9 log X kurang 1 sama dengan 1. Jadi 1 itu
kalau kita tulis dalam bentuk logaritma, basisnya 9, jadi 9 log 9. Nah, ini boleh kita coret. X kurang 1 nilainya 9. Sehingga nilai X sama dengan 10. Nah, X itu kan sama dengan B. Ya, berarti 10. Nah, pertanyaan soal A tambah B. Jadi, A ditambah B. A-nya min 1. B-nya 10 ditambah 10. Min 1 tambah 10 adalah 9. Jadi jawabannya yang D. Soal yang ke-11. Jika ini, maka nilai A plus B. Oke, kalau kita tambahkan, kita tulis ulang aja. 2A ditambah B sama dengan 2 log 45. A ditambah 2B, 2 log 75. Coba kita tambahkan. 2A tambah A, 3A. B ditambah 2B, 3B. Sama dengan 2 log 45 ditambah 2 log 75. Ingat sifat logaritma, kalau ada A log B ditambah A log C sama dengan A log numerusnya kita kali ya, B kali C gitu. Sehingga 3-nya kita faktorkan aja, 3A ditambah B sama dengan 2 log 45 kali 75. Ya. 3A plus B sama dengan 2 log. Ya, 45 itu 15 kali 3 ya. Terus 75 itu adalah 15 kali 5. Sehingga 3 kali A plus B sama dengan 2 log. 15 di sini 15, di 3 kali 5 juga 15, sehingga dapat 15 pangkat 3. Atau kalau kita tulis ulang, 3A tambah B, ingat lagi sifat logaritma. Kalau numerusnya pangkat N, berarti N-nya jadi koefisien. Jadi 3 kali 2 log 15. 3-nya kita habiskan, sehingga nilai dari A tambah B, yaitu 2 log 15. Jawabannya yang D. Soal ke-12, diketahui UN adalah barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B. Dengan B lebih dari 0 jika A dikurang B sama dengan 1 dan determinan matriks ini adalah min 2, maka nilai A kuadrat ditambah B kuadrat adalah oke. Jadi kalau pada barisan aritmatika, suku pertama itu adalah A. Suku kedua apa? A ditambah B, ya kan? Suku ketiga berarti A ditambah 2B. Suku keempat, A ditambah 3B. Atau secara umum, UN, suku ke N adalah suku pertama ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, itu rumusnya. Terus kita dikasih tahu kalau nilai A dikurang B itu hasilnya 1. Dan B lebih dari 0 atau positif. Oke, sekarang determinan matriks ini, coba. Kalau determinan A, B, C, D, ya tinggal kita kalikan A kali D dikurang B kali C gitu ya. Maka determinan ini kita tulis kayak gini. U1 kali U4 dikurang U2 dikali U3 sama dengan min 2. U1 adalah A dikali U4, A ditambah 3B. Dikurang U2, U2 itu A tambah B ya, dikali U3, A ditambah 2B. Sama dengan min 2. Kalau kita kalikan ke dalam, A kuadrat ditambah 3AB, ya, dikurang A dikali A kuadrat, A dikali 2B adalah 2AB, terus ditambah B kali A, AB, ditambah B dikali 2B, 2B kuadrat. Min sama dengan min 2. Ya. Jadi A kuadrat ditambah 3AB, ya, dikurang kita
Sederhanakan ini dulu, A kuadrat ditambah 2AB ditambah AB kan 3AB ya. Ditambah 2B kuadrat sama dengan min 2. A kuadrat ditambah 3AB dikurang, buka kurung ya. A kuadrat dikurang 3AB dikurang 2B kuadrat sama dengan min 2. A kuadratnya habis, 3AB juga habis, sehingga yang tersisa apa? Min 2B kuadrat sama dengan min 2. Ya, B kuadrat sama dengan 1, sehingga nilai B sama dengan plus minus akar 1. Akar 1 kan 1. Nah, di soal kita disuruh ambil B-nya yang positif, sehingga B yang kita pakai adalah 1. Nah, ini nilai B-nya. Kemudian, untuk mencari A, kita gunakan persamaan A dikurang B sama dengan 1. Kita substitusikan nilai B yang kita dapatkan, yaitu 1. Jadi, A kurang 1 sama dengan 1, sehingga nilai A sama dengan 2. Nah, kalau begitu, kita bisa tentukan A kuadrat ditambah B kuadrat, nilainya berapa? 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 4 tambah 1, hasilnya 5. Jadi jawaban yang tepat yang D. Soal yang ke-13, diberikan sistem persamaan linear ini, ya. Jika X tambah Y sama dengan 2A tambah 3, maka nilai A. Oke. Di sini ada 2A. Supaya ini jadi 2A, yang ini kita kalikan 2. Kemudian, ini ada per 7, di sini ada per 5. Jadi kita cari KPK-nya, yaitu 35. Supaya hilang nanti ya per-pernya. Jadi kita kalikan dengan 35. Sehingga dapat apa ini? 2X kali 2 adalah 4X ya. Ditambah 6Y sama dengan 2A. 35 dikali 1 per 7X adalah 5X. Ditambah 1 per 5Y kali 35, 7Y ya. Sama dengan 5 kali 35, di sini 25, 2, 17, 175. Nah, ini kalau kita kurangkan, 4X kurang 5X adalah min X ya. 6Y dikurang 7Y, min Y sama dengan 2A dikurang 175. Kalau kita kalikan negatif, jadinya apa? X tambah Y sama dengan 175 dikurang 2A. Kan gitu ya. Kedua ruasnya kita kali negatif. Nah, nilai X tambah Y sudah ada, yaitu 2A tambah 3. Kita ganti aja. 2A tambah 3 sama dengan 175 dikurang 2A. Kita kumpulkan yang sejenis, ya. 2A ditambah 2A sama dengan 175 kurang 3. 4A sama dengan 172. Sehingga nilai A 172 bagi 4. 17 bagi 4 kan 16 ya. 4 sisa 1 jadi 12. Jadi 12 bagi 4 adalah 3. Sehingga jawabannya adalah 43. Jawabannya yang E. Soal 14, diberikan bilangan real A. Jika himpunan semua penyelesaian pertidaksamaan ini adalah X di mana X bilangan real, X lebih besar atau sama dengan P, tapi kurang dari atau sama dengan Q. Maka nilai P ditambah Q adalah 2X kurang 1 kuadrat dikurang A kuadrat kurang atau sama dengan 1 dikurang 4X. Ini kalau kita kuadratkan, ingat ya. Jadi A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi 2X-nya kita kuadratkan, 4X kuadrat dikurang. Jadi kalau dikurang ya, A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat ya. Di sini jadinya 4X ditambah 1. Dikurang A kuadrat, ini bawa ke ruas kiri, dikurang 1 ditambah 4X kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian ada yang bisa kita habiskan, yaitu 4X, terus 1 dengan min 1.
Sehingga yang tersisa apa? 4x kuadrat dikurang a kuadrat kurang atau sama dengan 0. 4x kuadrat ya, kurang atau sama dengan a kuadrat, ya kan? Lalu 4x kuadrat ini kan boleh kita tulis kayak gini ya. 2x terus kita kuadratkan. Kurang atau sama dengan a kuadrat. Ya, kalau kita akarkan, ya berarti kedua ruas juga harus diakarkan. Jadi akar dari 2x kuadrat kurang dari atau sama dengan akar dari a kuadrat. Ingat lagi, kalau misalnya ya akar dari x kuadrat itu sama dengan harga mutlak dari x, ya kan? Nah, berarti di sini itu nilainya adalah mutlak 2x kurang atau sama dengan a, gitu ya. Nah, terus kalau kita pakai definisi dari harga mutlak untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kalau ada misalnya harga mutlak R ya kurang atau sama dengan K, maka solusinya adalah min K kurang dari R, R-nya kurang dari K, gitu ya. Nah, ini kita bisa buat kayak gini. Min A kurang dari 2x kurang dari A. Gitu. Ya. Coba lihat di sini, kita sesuaikan dengan yang diketahui di soal. P kurang dari X, X-nya kurang dari Q. Jadi kedua ruas kita bagi dua, ya. Ruas kiri, ruas tengah, ruas kanan sama-sama dibagi dua. Jadi min A per 2, ya, kurang dari, ini dibagi 2, kurang dari X, ya, kurang dari A per 2. Nah, kan bentuknya sudah sama. Sehingga nilai P-nya itu min A per 2. Dan Q-nya A per 2. Sehingga P tambah Q sama dengan min A per 2 ditambah A per 2, yaitu 0. Nah, jawabannya yang C. Oke, soal yang ke-15, seorang apoteker mencoba meracik obat baru yang berbahan dasar zat A dan zat B. Racikan pertama membutuhkan 400 mg zat A dan 300 mg zat B. Racikan kedua membutuhkan 200 mg zat A dan 100 mg zat B. Obat racikan pertama dijual Rp8.000 dan obat racikan kedua dijual Rp3.200. Jika persediaan yang ada hanya 6 gram zat A dan 4 gram zat B, maka pendapatan maksimum apoteker tersebut adalah, kita buat dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Di sini ada zat A dan zat B. Racikan pertama, kemudian racikan yang kedua, selanjutnya persediaan. Racikan pertama itu membutuhkan 400 mg zat A dan 300 mg zat B. Kemudian racikan kedua membutuhkan 200 mg zat A dan 100 mg zat B. Sedangkan persediaan zat A itu ada 6 gram, ya. Ini satuannya miligram, kita rubah ke miligram juga, jadi 6.000. Ya. Kemudian persediaan zat B 4 gram, 4.000 mg, gitu. Misalkan banyak racikan pertama yang dapat dibuat itu adalah X, racikan kedua adalah Y, maka model matematikanya kita dapat membuat menjadi apa ini? 400X ditambah 200Y, ini kurang dari persediaan, ya kan? Atau sama. Ya, nggak boleh lebih, karena persediaannya ada 6.000. Makanya kita gunakan tanda kurang atau sama dengan. Oke, lanjut. Ini masih bisa dibagi 200. Jadinya 2X ditambah Y kurang atau sama dengan 30. Ya. Kemudian
Yang kedua, 300X ditambah 100Y kurang dari persediaannya yaitu 4.000. Sama-sama dibagi 100. Jadi 3X ditambah Y kurang atau sama dengan 40. Oke. Sekarang kita akan membuat dalam bentuk grafik ya. Persamaan pertama, 2X tambah Y sama dengan 30. Kalau seandainya X-nya 0, Y-nya bernilai 30. Ya, tinggal ganti aja atau substitusikan. Kalau Y-nya yang 0, X-nya, ya 2X sama dengan 30, berarti X-nya 15. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 3X tambah Y sama dengan 40. X-nya 0, berarti Y-nya 40. Kalau Y-nya 0, X-nya 40/3. Nah, gitu. Jadi kalau kita buat grafik, ya, X0, Y-nya 30, Y-nya di sini katakanlah 30. X-nya 0 ya. Kemudian kalau Y-nya 0, X-nya 15. Nih, 15. Oke, kita hubungkan. Nah, kemudian persamaan yang kedua, X-nya 0, Y-nya 40. 40. Kemudian Y-nya 0, X-nya 40/3. Ini 40/3. Kita hubungkan. Nah, maka daerah himpunan penyelesaiannya karena koefisien X-nya di sini kedua-duanya positif dan kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya ya di sebelah kirinya nih. Gitu. Nah, pertanyaannya apa ini? Pendapatan maksimum apoteker. Jadi ada fungsi tujuan di sini. Misalkan itu adalah tujuan X, Y. Racikan pertama dijual dengan 8.000. Nah, jadi kalau ada sebanyak X racikan, berarti 8.000X ditambah racikan kedua harganya 3.200. Banyaknya racikan itu Y tadi ya. Nah, ini yang akan kita cari fungsi atau kita cari nilai maksimumnya. Nah, titik-titik penyelesaiannya di sini, ini kita misalkan titik A ya, yaitu 40/3. Kemudian di sini, ya titik B, yaitu 0,30. Ya kan? Kemudian titik potong ini, kita misalkan titik C, kita nggak tahu, maka kita cari tahu dulu dengan menggunakan persamaan garis ini. Jadi 2X tambah Y sama dengan 30, 3X tambah Y sama dengan 40. Kita kurang 2X kurang 3X min X, ya, Y-nya habis, 30 kurang 40 min 10, sehingga kita dapatkan nilai X-nya 10. Kalau X-nya 10, kita bisa tentukan nilai Y menggunakan persamaan pertama atau yang kedua. Kita ambil persamaan yang pertama, 2 kali X berarti 20 ditambah Y sama dengan 30, sehingga nilai Y 10. Nah, berarti titik C di sini adalah 10,10. Oke. Jadi kita akan menguji titik-titik di sini yaitu titik A, B, dan C. Nah, mana yang nilainya maksimum. Jadi kita hapus ini dulu. Oke. Jadi kita misalkan titik A. Titik A tadi nilainya adalah 40/3,0. Maka nilai T-nya sama dengan 8.000 kali X. X-nya adalah 40/3. Ditambah 3.200 kali Y. Y-nya 0. Nah, berapa ini? 8 kali 4, 320.000 bagi 3. Ditambah 0 ya. Nah, dicari berapa? Ya.
Kemudian titik B, yaitu 0,30. 0,30, sehingga nilai T-nya 8.000 kali 0 ditambah 3.200 dikali 30. 8.000 kali 0 kan 0, ditambah 3.200 kali 30. 30 adalah 96.000 ya. Nah, kalau titik C, 10,10, maka nilai T-nya adalah 8.000 kali X. X-nya 10 berarti 80.000, langsung aja ya. Ditambah 3.200 kali Y, Y-nya 10, 32.000. Nah, ini dapat berapa? 80 tambah 32, 112.000. Nah, jadi yang maksimum adalah di titik C, yaitu 112.000. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, soal ke-16. Jumlah 3 suku pertama barisan geometri adalah 91. Jika suku ketiga dikurangi 13, maka ketiga bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika. Suku pertama barisan tersebut adalah, jadi pada barisan geometri, suku pertama itu A, ya, suku kedua adalah AR, suku ketiga adalah AR kuadrat, ya. Jadi 3 suku pertama barisan geometri jumlahnya adalah 91. Ini barisan geometri. Kemudian, kalau barisan geometri ini kita kurangkan dengan 13 untuk suku yang ketiga, jadi A, AR, AR kuadrat kurang 13, nah ini akan membentuk barisan aritmatika. Oke, pada barisan aritmatika itu ada namanya beda suku, ya kan? Itu dapat kita tentukan dengan rumus beda sama dengan U ke N dikurang U N kurang 1, ya. Artinya, kalau suku kedua dikurang suku pertama, ya kan? Boleh kita cari beda yang kayak gini. Atau suku ketiga dikurang suku kedua, boleh juga. Nah, artinya U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2, gitu ya. U2-nya adalah AR, U1 adalah A, U3 AR kuadrat dikurang 13 dikurang U2-nya adalah AR. Gitu. Nah, sekarang kita susun AR-nya di ruas kiri. Jadi AR ditambah AR. 2AR sama dengan A-nya taruh di ruas kanan. Jadi A ya ditambah AR kuadrat dikurang 13, kan gitu ya. Sedangkan di persamaan barisan geometri ini A ditambah AR kuadrat 9 sama dengan 91 ya. Jadi kalau di ruas kanan kita tambahkan dengan AR, maka ruas kiri juga harus ditambah AR ya. Di ruas kiri 3AR sama dengan, nah ini sudah ada nilainya berapa? 91. Tapi kita kurangkan dengan 13, ya kan? Sehingga 3AR sama dengan berapa ini? 78 ya. Nah, AR sama dengan 78 bagi 3. 7 bagi 3, 2. 2 kali 3, 6. Sisa 1, jadi 18 bagi 3 adalah 6 ya. Jadi AR-nya sama dengan 26. Sehingga nilai R itu sama dengan 26 per A. Nah, kita substitusikan ke persamaan barisan geometri. Jadi, A ditambah AR kita ganti langsung R-nya dengan 26 per A. Ditambah A dikali R kuadrat. 26 per A kuadratkan. Sama dengan 91. Jadi, kalau kita sederhanakan, A ditambah ini habis A-nya, tambah 26 ditambah, ini kan 26 kuadrat, 26 kali 26, kali A per A kuadrat. Ya,
Di sini A, di sini A kuadrat. Langsung aja kita bagi. Jadinya per A. Ya, paham ya? Sama dengan 91. Di sini masih ada per A-nya, maka kedua ruas kita kalikan dengan A. Jadi A dikali A kuadrat, ditambah 26 kali A, 26A, ditambah 26 kali 26 sama dengan 91A, gitu ya. Kita sederhanakan lagi. A kuadrat, 26 dikurang 91A adalah min 65A ya. Ditambah 26 kali 26 sama dengan 0. Jadi kalau ini kita faktorkan, A, ini A, sama dengan 0 ya. Jadi kita cari kalau bilangan itu, kalau kita kalikan, itu hasilnya 26 kali 26. Tetapi kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah min 65. Ya kan? Nah, 26 ini kita rubah menjadi 13 kali 2. 13 kali 2. Ya kan? Nah, dikali 26. Kan gitu. Jadi, 26 itu sama saja nanti jadinya adalah 13 kali. 2 kali 26 kan 52 ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita tambahkan hasilnya nanti min 65. Ya, berapakah bilangan itu? Ya, ini 13 dan 52 kan? Tapi kita kasih negatif. Min 13, min 52. Nah, gitu. Kalau kita kalikan kan hasilnya 26 kali 26 juga. Jadi faktornya adalah min A dikurang 13, A dikurang 52. Kita dapatkan nilai A-nya A sama dengan 13 atau A sama dengan 52. Jadi jawaban yang tepat yang D. Soal 17, jika ini sama dengan 4 pangkat X, maka nilai X-nya berapa? Jadi kalau kita buat permisalan, 2 pangkat 1 per 2 itu A, ya. Kemudian 2 pangkat 1 per 3 adalah B, maka 2 pangkat min 1 per 2 itu sama dengan A pangkat min 1, kan gitu ya? Atau 1 per A. Dengan cara yang sama, 2 pangkat min 1 per 3 itu sama dengan 1 per B. Maka persamaan ini dapat kita tulis ulang menjadi A ditambah B per 1 per A ditambah 1 per B. Nanti hasilnya 4 pangkat X, ya. Nah, kalau ini kita kalikan dengan AB, ini juga harus dikalikan dengan AB. Jadi perlakukan hal yang sama antara pembilang dan penyebut. Oke, jadi AB kalikan dengan A tambah B per, kalau ini kita kalikan ke dalam, jadinya apa? AB dikali dengan 1 per A, tinggal B, ya kan? Ditambah AB dikali 1 per B, tinggal A. Nah, sehingga ini kita bisa coret. Sama dengan 4 pangkat X. Nah, kita kembalikan ke awal tadi. A itu adalah 2 pangkat 1 per 2 dikali B. B-nya adalah 2 pangkat 1 per 3. Karena bilangan pokoknya di sini 2, maka 4 kita rubah ke 2 pangkat 2. Di sini pangkat X lagi. Jadi 2 pangkat 2X gitu ya. Nah, ini ingat lagi sifat pemangkatan. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 1 per 2 ditambah 1 per 3 sama dengan 2 pangkat 2X ya. 1 per 2 ditambah 1 per 3. Penyebutnya 6 ya. Nah, 6 bagi 2, 3. Ya, 3 kali 1 kan 3. Ditambah 6 bagi 3 kali 1, 2. Jadi 5 per 6. Sehingga 2 pangkat 5 per 6 sama dengan 2 pangkat 2X. Nah, ini sudah sama basisnya, sehingga pangkatnya juga harus sama. Jadi, 5 per 6 harus sama dengan 2X. Sehingga nilai X-nya berapa?
Ya, tinggal kali silang ini ya. 5 per 6 kali 2 sama dengan X. Sehingga 5 per 12 sama dengan X. Jawaban yang tepat yang B. Oke, soal yang ke-18. Jika P kuadrat tambah 4 log P plus 1 sama dengan 2 log 5 per 3 log akar 5 dikali 2 log 81, maka nilai dari 4P kuadrat sama dengan kita sederhanakan yang ini dulu ya. Oke, jadi 3 log akar 5, atau kita tulis saja 2 log 81 dikali 3 log akar 5. Ya, boleh ya. Sama dengan 2 log 81 itu adalah 3 pangkat 4 dikali 3 log akar 5, 5 pangkat setengah. Nah, jadi 4-nya jadi koefisien, 4 kita turunkan, dikali 2 log 3, dikali setengahnya, dikali kemudian 3 log 5. Ya, 4 dikali setengah, 2 ya, dikali 2 log 3 kali 3 log 5. Ingat sifat logaritma, kalau ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ya, ambil yang di ujung-ujung A dan C kalau ininya sama. Oke, jadi 2 dikali, ini sama, ambil yang ujung. 2 log 5. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, jadinya P kuadrat ditambah 4 log P plus 1 sama dengan 2 log 5 per, nah ini kan sudah dicari ini ya, 2 dikali 2 log 5. Nah, ini boleh coret. Sehingga nilai dari P kuadrat ditambah 4 log P plus 1 sama dengan setengah. Ya. Nah, setengah ini kalau kita rubah ke dalam bentuk logaritma dengan basis P kuadrat tambah 4, itu jadinya gimana? P kuadrat tambah 4 log P plus 1 sama dengan P kuadrat tambah 4 log, ya, P kuadrat tambah 4. Ini kan nilainya 1, supaya jadi setengah ya kasih pangkat setengah, kan gitu ya. Nah, sehingga ini boleh kita hilangkan. Nah, sehingga yang tersisa apa? P tambah 1 sama dengan P kuadrat tambah 4 pangkat setengah. Nah, supaya pangkat setengahnya hilang, ya kuadratkan aja. Jadi P tambah 1 kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 4, gitu ya. Ini kalau kita kuadratkan, P kuadrat ditambah 2P tambah 1 sama dengan P kuadrat tambah 4. P kuadratnya saling menghilangkan, sehingga 2P ya sama dengan 1-nya pindah ke kanan, jadi 4 kurang 1, 3. Sehingga nilai P kita dapatkan 3 per 2. Nah, pertanyaan soal adalah 4P kuadrat. Jadi 4P kuadrat sama dengan 4 kali P-nya 3 per 2 kita kuadratkan. 4 kali 9 per 4. Berapa? Iya, 9. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 7X tambah 1, maka persamaan yang akar-akarnya akar P ditambah akar Q dan P kuadrat tambah Q kuadrat adalah, jadi kita diberikan persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 7X tambah 1 sama dengan 0. Ini akar-akarnya adalah P dan Q. Nah, di sini kita bisa tentukan nilai A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. 1 ya. B-nya yaitu min 7. Kemudian C, 1. Nah, P ditambah Q atau hasil jumlah akarnya adalah min B per A. Ya. Jadi min B-nya adalah min 7 per A-nya 1. Sehingga P tambah Q adalah
7. Hasil kalinya gimana? P kali Q, yaitu C per A. C-nya 1, A-nya juga 1, sehingga hasil kalinya kita dapatkan PQ sama dengan 1. Nah, sekarang kita disuruh menyusun persamaan kuadrat yang baru. Persamaan kuadrat baru. Jadi rumusnya adalah X kuadrat dikurang jumlah akarnya, kita misalkan alfa plus beta, dikali X ditambah hasil kali akarnya, alfa kali beta, sama dengan 0. Nah, ini rumus untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. Kita misalkan alfanya adalah akar P ditambah akar Q, ya. Betanya P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, kita akan cari berapa alfa dan berapa beta. Akar P ditambah akar Q, kalau kita kuadratkan hasilnya gimana? P ditambah 2 akar PQ, ya, ditambah dengan Q. Kan gitu ya. Nah, supaya kuadratnya hilang, ya kita akarkan. Sehingga nilai dari akar P ditambah akar Q adalah akar dari, ya, P ditambah Q ditambah dengan 2 akar PQ. Gitu ya. Sehingga nilai akar P ditambah akar Q, P tambah Q sudah kita dapatkan nilainya 7, ditambah 2 kali akar PQ. PQ-nya adalah 1, jadi 2 kali akar 1. Nah, kan 2 ya. Akar 9. Akar 9 adalah 3. Nah, ini nilai dari alfanya. Ya. Kemudian kita cari betanya. Betanya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini sama saja dengan P ditambah Q, kita kuadratkan, lalu kita kurangkan dengan 2 PQ. Ya. Nah, coba ini. Misalkan P ditambah Q kuadrat, ini sama dengan P kuadrat ditambah 2 PQ ditambah Q kuadrat. Makanya kalau untuk menentukan P kuadrat dan ditambah Q kuadrat, maka kita kurangkan dengan 2 PQ gitu ya. Nah, ini berapa? P tambah Q sudah kita dapatkan nilainya 7. Jadi 7 kuadrat dikurang 2 kali 1. Berapa? 49 dikurang 2 ya? Ya, sama dengan 47. Nah, sudah kita dapatkan nilai alfa dan betanya. Sehingga kita tinggal memasukkan ke persamaan kuadrat yang baru. Yaitu X kuadrat dikurang alfa ditambah beta, jadi 3 ditambah 47. Kita kalikan dengan X ditambah alfa kali beta, 3 kali 47 sama dengan 0. Ya. X kuadrat dikurang 50X ditambah 3 kali 47, 3 kali 7, berapa ini? 21 ya. Simpan 2, 3 kali 4, 12. 12 berarti tambah 2, 14. Sama dengan 0. Nah, inilah jawabannya. X kuadrat dikurang 50X ditambah 141. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, soal terakhir. Diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan 9x kuadrat ditambah ax dikurang b yang melalui titik a, min b dan b, min a. Dengan a tidak sama dengan b, maka nilai minimum dari fx adalah. Jadi fx itu sama dengan y, ya. Y sama dengan 9x kuadrat ditambah ax dikurang b. Dia melalui a, min B. Kita ganti X-nya dengan A dan Y-nya dengan min B. Jadi min B sama dengan 9 dikali A kuadrat ditambah A kali A dikurang B. B-nya saling menghilangkan, saling menghabiskan ya. 0 sama dengan 9A kuadrat ditambah A kuadrat adalah 10A kuadrat. Kita dapatkan nilai A-nya 0. Oke. Kemudian dia juga melalui titik B, min A. Ya.
kita ganti X-nya dengan B dan Y-nya dengan min A. Jadi min A sama dengan 9 kali B kuadrat ditambah A, ya, X-nya B dikali B dikurang B, gitu. A-nya sudah kita dapatkan 0, jadi 0 sama dengan 9B kuadrat, ya. Ini kalau kita kali 0, karena A-nya 0 ya, ditambah 0 dikurang B, gitu ya. Sehingga kalau kita faktorkan, B-nya B, 9B dikurang 1 sama dengan 0. Kita dapatkan nilai B-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 1/9. Nah, katanya A tidak boleh sama dengan B. Kita dapatkan A-nya 0, berarti B-nya tidak boleh kita gunakan ini, ya. Nah, jadi yang kita gunakan adalah yang 1/9. Nah, kalau begitu, fungsi fx-nya adalah 9x kuadrat. A-nya kita ganti dengan 0, ya, 0 dikurang B-nya adalah 1/9. Nah, ini fungsi fx. Nah, ditanya berapa nilai minimumnya? Ya, kita turunkan aja. Jadi f aksen x sama dengan 0. Jadi 9 tetap, turunan x kuadrat adalah 2x. Turunan min 1/9 adalah 0, ya. Ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan nilai x-nya 0. Jadi, fungsi fx itu bernilai minimum ketika x-nya 0. Ya, tinggal kita ganti aja. F0 sama dengan 9 dikali 0 kuadrat dikurang 1/9. Ini kan 0, tinggal 1/9. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.